Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak, salam ngarit, Jaya Peternak Indonesia. Para pemirsa semuanya, pada kali ini saya akan membahas masih di beberapa pertanyaan dari para peternak yang sapi yang ada di grup peternak sapi Indonesia. Ternyata setelah saya kolek itu banyak sekali pertanyaan dan memang nampaknya banyak pengusaha muda, jadi mereka mengawali usaha dengan beternak sapi seperti itu. Tapi sebelumnya mohon dibantu untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kami Farm Cilacap. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Kang Riwai ya. Bapak ini bertanya, mohon saran para master sapi. Doro sudah saya kawin suntik berkali-kali kok belum bisa hamil ya. Baik, ini dari Bapak Kang Riwai ya. Oke, Bapak Kang Riwai ya. Yang pertama, kok belum hamil ya. Mengenai kawin suntik ya kan, setiap sapi itu mempunyai masa yang berbeda-beda. Pertanyaan saya nih, Bapak sapinya apa, jenis apa? Kalau Bapak sapinya jenis pegon atau jenis peranakan ongol PO, itu masanya lebih cepat. Jadi ketika hari ini birahi disuntik, kemungkinan bisa langsung hamil. Jadi itu masa yang baik seperti itu. Adapun kalau Bapak mempunyai sapi jenis simetal sama limusin, itu biasanya menunggu 1 sampai 2 hari. Itu masa yang tepat untuk bisa dikawinkan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Bapak ini sudah mengatakan tadi disuntik berkali-kali kok belum bisa hamil ya. Pertanyaan saya, sudah berapa kali disuntik ya? Para peternak perlu diketahui, Bapak semua kalau punya sapi birahi hamil disuntik. Sapi birahi sudah birahi terus dikawin suntik sekali nggak jadi, biasanya sama Pak Mantri ya. Terus birahi lagi, birahi kedua itu berapa? 20 hari kemudian ya, dikawin lagi suntik dengan cara suntik IB, nggak jadi. Saran kami, mohon maaf, saran kami sesuai dengan petunjuk ya, petunjuk dari kesehatan hewan, sebaiknya seorang mantri atau yang punya sapi sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter hewan. Karena apa? Kemungkinan ada sesuatu yang menyebabkan sapi itu sulit hamil. Mungkin ada gangguan di sistem reproduksi, atau memang karena sapi ini mungkin sudah beranak sekali, 2 kali, mungkin rahimnya sudah rusak, sehingga kemungkinan disuntik beberapa kali pun dia selalu gagal. Seperti saran saya, kalau Bapak menjumpai seperti ini harus dikonsultasikan kepada dokter hewan, barangkali ada penyakit yang lain seperti itu. Itu dari Bapak Kang Riwai. Baik, pertanyaan yang kedua dari Bapak Ali Andi. Pak Ali bertanya, mau tanya obat sapi laki biar cepet gemuk, obatnya apa ya? Obat sapi laki biar gemuk itu nggak ada, Mas. Sapi gemuk itu karena makan nutrisi yang cukup ya. Kalau sapi itu sudah makan banyak kok nggak gemuk-gemuk, berarti ada sesuatu. Boleh jadi apa yang dimakan itu tidak dibutuhkan di sapi itu sendiri.
mungkin nutrisinya nggak cukup, gizinya nggak cukup, nggak seimbang seperti itu ya. Atau mungkin ada penyakit, sapinya kena penyakit. Biasanya sapi-sapi yang makannya lahap, tidak gemuk-gemuk ya, mohon maaf, biasanya itu cacingan, sapi cacingan seperti itu. Kalaupun ada, semua itu tidak ada, memang di beberapa peternakan besar itu sudah dilakukan, tetapi untuk peternakan kecil belum. Karena apa? Kalau peternakan besar itu dia sangat ketat dalam menjaga kesehatan hewan. Saya beri sedikit ini ya, bukan bocoran, namun informasi ya. Jadi ada sistem pengemukan untuk sapi jantan. Misalkan bapak semua mempunyai sapi jantan sudah dewasa, oh nggak gemuk-gemuk, sudah diperiksa normal semua, ya kan, tidak ada penyakit dan sebagainya. Ada salah satu sistem, yaitu sistem implan. Namun demikian, sistem ini di Indonesia belum familiar dan belum dibebaskan untuk masyarakat biasa. Namun di peternakan-peternakan besar itu sudah dilakukan. Jadi sapi sudah dewasa dikasih implan, dia cenderung nanti dalam masa minimal 5 bulan dia akan terlihat sapi gemuk, bisa gemuk seperti itu. Tapi tidak saya sarankan karena itu belum dipakai secara umum dan sangat ketat penggunanya. Untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Sri Yulianti, Ibu Sri bertanya, mohon tanya ideal lebar lantai kandang sapi berapa meter ya. Bu Yusri Yulianti kayaknya ini mau bikin kandang baru nih ya. Jadi Ibu Sri, kalau Ibu mau bikin kandang sapi ya, idealnya berapa meter? Yang perlu digarisbawahi adalah Ibu harus melihat sapi itu kira-kira leluasa nggak untuk bergerak kanan kiri, ya kan? Terus yang kedua, sapi itu kemungkinan bisa cedera nggak dengan sapi yang lain, misalkan karena terlalu dekat sehingga dia bisa berbenturan dengan sapi yang lain. Maka dari itu sebenarnya ini best practice aja Bu Yusri ya. Biasanya kalau saya pribadi itu jaraknya 1,5 untuk lebarnya, panjangnya ke belakang itu 2 meter seperti itu, untuk menjaga supaya sapi itu tidak leluasa bergerak dan dia tidak bisa, kalau sapi jantan kan biasanya, mohon maaf ya, dia bisa naik ke sapi sebelahnya kalau memang jaraknya terlalu dekat, itu bisa menciderai sapi itu sendiri. Maka dari itu harus dijaga jaraknya seperti itu. Kalau yang saya pakai kembali 1,5 kali 2 meter seperti itu. Pertanyaan keempat ya dari Bapak Eko Prasetyo ya. Obat alami menghilangkan lalat lur ya. Obat alami menghilangkan lalat, Pak Eko, jaga kebersihan kandang ya. Terus nggak perlu pakai obat, Bapak pasang kelambu ya, kelambu muter, jadi itu lalat nyamuk nggak akan masuk. Namun demikian para peternak yang berbahagia ya, saya hormati, sebenarnya Bapak itu harus tahu kenapa sih lalat itu mendekat ya. Lalat itu makan apa sih sebenarnya kalau dekat itu sapi? Jadi lalat itu mendekat ke sapi itu mencari makanan ya. Makanan itu dari mana? Ya dari sisa-sisa comboran. Itu adalah makanan-makanan lalat. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima dari Bapak Hari JR. Lur, saya punya sapi tapi nggak pernah dicombor. Pernah saya combor tapi nggak ada perubahan. Sementara dikasih makan full hijauan, malah perubahannya pesat itu. Masuknya tipe sapi yang kayak apa, gimana? Ini dari Bapak Hari JR ya. Jadi dia punya sapi dicombor malah nggak bagus, nggak ada perubahan ya kan. Sedangkan dikasih
makan hijauan warna perubahannya cepat. Jadi gini, sahabat ternak semuanya, para peternak sapi Indonesia, pada dasarnya sapi itu adalah hewan pemakan rumput, gitu ya. Jadi memang makanannya itu adalah rumput. Adapun namanya comboran itu namanya teknologi pakan ya. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan daging biasanya itu dikasih comboran ya. Ya, sapi yang belum pernah makan comboran, sapi yang beralih ke makan comboran ya, harus diberikan secara bertahap ya, harus diberikan secara bertahap, tidak boleh langsung diberikan sekaligus banyak gitu. Karena apa? Di dalam lambung sapi itu ada yang namanya mikroba. Kalau mikroba itu mati, maka akan mengakibatkan sapi itu kembung. 5 jam tidak ditangani, sapi itu bisa mengalami kematian. Jadi itu penjelasan kami. Jadi kalau memang diberikan comboran belum ada perubahan, pertanyaan saya, sudah berapa lama diberikan comboran? Karena sapi dari makan rumput ke comboran, dikasih comboran itu tidak serta-merta langsung gemuk tuh, enggak, butuh proses. Kalau Bapak mencoba cuma sebulan 2 bulan, saya kira berdasarkan pengalaman kami belum nampak hasilnya seperti itu. Dan ingat, sapi yang diberikan comboran itu sebaiknya sapi yang sudah dewasa, yang siap untuk digemukkan, jangan sapi yang dari pedet seperti itu. Mungkin pengalaman saya seperti itu. Jadi tipe-tipe sapi yang Bapak punya itu kemungkinan tipe yang biasa makan rumput seperti itu. Jadi itu jawaban dari kami, semoga dapat memuaskan. Baik, mungkin itu 5 pertanyaan yang sudah kita bahas pada video kali ini. Tentunya saya kira belum puas para peternak. Adapun yang ingin berdiskusi dengan kami dan dengan Queen Farm Cilacap, silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, tidak ada gading-gading yang tak retak. Sekian, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.